Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market BTC USD di time frame weekly. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, ada terjadi perubahan yang tentunya awalnya di sini ada 3 inside down, seolah-olah akan terjadi penurunan. Tapi tertahan di area high mandi sebelumnya di 21.473,69. Dan ada konfirmasi jelas khususnya di time frame weekly dari minggu kemarin ya, ada dorongan kuat terjadi impulsif bullish dan dimana breakout jauh di atas daripada dua candle yang turun ini. Tentunya ini memberikan informasi isyarat bahwasannya BTC USD terjadi penguatan ya, terjadi penguatan di minggu kemarin. Range saat ini berkisaran antara 21.370,29 sampai dengan di 25.207,71. Dan di sini saya akan memanfaatkan akan adanya koreksi untuk target buy. Dan menurut saya untuk pergerakan BTC USD akan melanjutkan kenaikannya. Kita akan mencari area koreksi ya, tentunya dari titik terendah terakhir di sini pembentukan daripada bullish engulfing ya. Kita coba cari informasinya dulu sebentar, kita masukkan angkanya dulu. Kita mencari area 50% ya, area 50%. Kurang lebih kalau dari high-nya terakhir di 25.262 ya. 6285 kita masukkan angkanya dulu 6285. Oke, kemudian dari titik terendah di sini ada di 21.370,29 ya, 70,29. Oke, jadi saya memiliki target antara area 50% sampai dengan 38,2% dan 23,6. Saya tandain dulu area tersebut. Ya, seperti ini sebentar. Nah, area antara 50% sampai 38,2% yang menjadikan target untuk koreksinya ya. Ini menjadi sebuah target, saya tandain dulu. Ini adalah targetnya. Semoga aja akan menuju ke wilayah ini untuk target minggu ini. Kita tandain target weekly ya. Nah, di area tersebut jika mana nanti ada konfirmasi pembentukan candle terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa dijadikan acuan untuk posisi buy. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame daily. Kita coba lihat di time frame daily ya, lebih tepatnya memang area ini bertepatan dengan pembentukan bullish engulfing ya, setelah pasca impulsif, koreksif dan impulsif kembali, dan saat ini terjadi koreksi tentunya di hari ini ya, posisi hari Minggu kemarin terjadi penurunan, ada candle inverted hammer ya tentunya, dan saat ini menguji kuat, maka target saya tetap berada di area kurang lebih di kisaran 50% di 23.316,57. Oke. Tapi kalau nantinya catatannya jika mana area ini tidak ada konfirmasi candle terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa pantau di wilayah area kisaran high mandi sebelumnya ya, di 21.473,69. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam saya akan rapikan dulu beberapa areanya tentunya. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan area 50% yang menjadikan target kita juga berada di area order block ya, di time frame 4 jam besar kemungkinan akan menuju wilayah tersebut. Jadi kesimpulannya saya akan tunggu area yang dimana di kisaran 23.316,57 sampai dengan 23.777 untuk target buy. Oke, dengan syarat ada pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Maka skenario saya seperti ini. Saya tunggu wilayah ini untuk dijadikan acuan buy ya, karena ini ada bearish engulfing time frame 4 jam dan impulsif bearish ya. Untuk sesi Asia ini maka kekuatan dorongan seller kuat menuju ke wilayah ini. Setelah itu saya akan buy. Target minimal adalah key area, key resisten yang terjadi di kisaran 25.207,71 ya, area tersebut.
Oke, ini untuk BTC USD ya, kecenderungan masih kuat naik. Tentunya kalau nanti break di atas 25.207.71 akan melanjutkan kenaikannya. Dan nanti saya akan update ya, jika mana sudah break area key resisten, insya Allah saya akan update. Sekarang kita berlanjut di market berikutnya adalah Nasdaq 100. Coba kita lihat di time frame weekly. Nasdaq 100 untuk weekly sendiri masih bergerak konsolidasi, belum ada informasi yang cukup kuat. Tentunya area key resisten di 12.898 belum berhasil di breakout ya, masih terjadi kegagalan dan membentuk sebuah area konsolidasi dan bersih bergerak di area golden level ya dan MA50. Meskipun kalau kita lihat minggu kemarin dorongan seller yang cukup signifikan terjadi. Oke. Tapi kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil. Tentunya masih konsolidasi ya, Anda bisa lihat. Nah ini sebelumnya ada bullish flag, tapi ada kegagalan kenaikan ya, ada false break, ada bearish engulfing terjadi ya di hari Kamis dan Jumat kemarin ya. Ini ada bearish engulfing, ini menunjukkan potensi penurunan. Tapi menariknya ya, kita akan bahas di beberapa hari ke belakang atau di minggu kemarin, range-nya hanya bergerak antara 12.257.51 sampai dengan 12.751.84. Itu yang terjadi pergerakan naik turun selama 1 minggu. Tapi di sini teman-teman perhatikan, ada terjadi bullish sebelumnya, bullish engulfing ya, dorongan impulsif dan ada breakout impulsif bearish memakan daripada candle warna hijau, dan di sini terjadi penurunan. Tapi di time frame daily khususnya di hari Jumat kemarin, candlenya tidak terlalu besar ya, ada pengecilan perubahan candle, maka ini menjadikan sebuah catatan untuk hari ini ya. Tapi tentunya akan kuat menguji wilayah low weekly ya, dan tentunya ini nanti akan kita pantau, karena menurut saya jika mana candle body candle ya atau volume yang terjadi semakin mengecil, khususnya sampai dengan hari Senin ini tidak terlalu besar dari posisi candle sebelumnya, apalagi akan berubah warna menjadi candle warna hijau atau candle naik, maka akan terjadi perubahan, akan terjadi kenaikan berlanjut ya. Itu menjadikan sebuah catatan untuk market Nasdaq 100 di time frame daily. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam, kita lihat secara detail. Nah, ternyata memang ada posisi yang dimana tadi kemarin ya, ada hari hari Jumat ya sampai penutupan hari Sabtu, dimana membentuk low weekly ini tepat berada di area low sebelumnya di sini nih ya. Jadi ini menjadikan dorongan kuat, apakah betul-betul mampu bergerak di bawah itu. Dan kalau kita lihat ya, ini ada rejection, ini ada support, resistance become support, ada rejection, dan ini menandakan apakah mampu terreject atau tidak. Tentunya saya melihat juga di sini ada area order block ya. Di area order block besar kemungkinan jika mana ini terjadi breakout, maka pantau wilayah area kurang lebih 12.089.77. Menurut saya, gambaran saya, karena saya tadi melihatnya ada posisi candle terbentuk ya yang semakin mengecil di level bawah ya, gambaran saya untuk minggu depan minimal dia memiliki target menyentuh area ini dulu ya, order block time frame 4 jam, dan kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya, minimal menguji sekali lagi wilayah high weekly ya, atau area 12.467.98, area 61,8%. Ya, kecenderungannya masih kuat naik ya, kecenderungannya masih kuat naik. Jadi area ini menjadikan titik pantau ya. Jika mana ada bearish ada bullish engulfing, ada bullish pin bar, maka bisa buy. Yang pertama di sini dulu ya teman-teman, pantau wilayah low weekly-nya. Kalau sampai area ini ada pattern terbentuk juga, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya di area penting ya, bisa buy. Atau kalau impulsif bearish, tunggu aja di wilayah order block time frame 4 jam ini. Oke, berarti dia sudah breakout swing terakhirnya ada di sini nih. Meskipun ini sudah di breakout juga. Ya, kita lihat ya, tentunya area ini pasca menyentuh 12.227 bisa buy. Coba kita lihat ya, kita tengok di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam terlihat posisinya seperti ini. Memang ada potensi akan terjadi breakout di bawah low weekly kalau saya perhatikan. Ya, nanti tinggal pantau aja ya dua informasi ini, yang tentunya di 12.227.51 sampai dengan 12.089.77 untuk kita bisa fokus ambil posisi buy. Oke, ini adalah trading plan menurut saya seperti itu di Nasdaq 100. Oke, sekarang kita akan berlanjut di US oil atau crude oil. Kita lihat di time frame weekly.
Oil kecenderungan masih bergerak di range yang ya tentunya tidak ada perubahan selama beberapa minggu ke belakang ya. Range-nya hanya berkisaran yaitu di area 70.065 dolar per barrel sampai dengan 83.316 dolar per barrel. Dan di minggu kemarin range-nya hanya berkisaran 75.049 dolar per barrel sampai dengan 80,591 dolar per barrel. Dan ada dorongan bearish terjadi, ada perlawanan dari pembentukan bullish engulfing sebelumnya di wilayah ini. Tapi tentunya menurut saya jika mana bergerak di wilayah terdekatnya ya, area resistensi ini sering sekali akan terjadi penolakan, dan ketika bergerak di wilayah ini sering terjadi penguatan. Ininya seperti itu. Memang kondisi USD oil masih bergerak konsolidasi besar ya di wilayah ini, tidak ada perubahan, tidak ada lebih dalam turunnya atau lebih besar naiknya, posisinya masih konsolidasi ya. Tentunya kita coba lihatnya adalah time frame yang lebih kecil itu lebih baik ya. Dan di sini ini juga sudah saya bahas kemarin di live bersama Zona Forex ya, membahas market ini setiap hari. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu ya, silakan tongkrongin setiap hari Minggu ya pukul 20.00 kurang lebih 1 jam. Nanti akan kita bahas semua market, apa aja teman-teman boleh tanya ya. Kita akan sharing bersama dengan live Bang ZF di live di Zona Forex itu sendiri. Oke. Sekarang kita lihat ya, di sini ada bullish engulfing yang tentunya sudah terjadi breakout impulsif bearish, dan di sini saya menggunakan Fibo Musang ya, tarik dari titik A sampai dengan titik B ya, dari tertingginya di sini sampai dengan candle yang impulsif bearish yang di breakout ini ya, yang ini di breakout ini ya, saya tarik. Saya memiliki target minimal di 61,8% sampai di 1,88, yaitu di 72.61 dolar per barrel sampai dengan 73.73 dolar per barrel. Menurut saya kecenderungannya kuat turun, tapi di sini saya tarik Fibonacci ya, retracement minimal ada terkoreksi di 77.313 untuk target saya sell. Oke, posisinya coba kita turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita cari informasi yang lebih kuat, apakah ada yang bisa kita dapatkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam Anda bisa lihat di sini sebentar ya. Nah, ini saya ambilnya posisi 50% ini dari swing terakhir ini ya. Setidaknya kalau ada kalau ada koreksi ini lebih baik ya. Oke, coba kita lihat, karena di sini ada long list doji dan dikonfirmasi candle warna hijau. Menurut saya sih harusnya ada koreksi lah minimal di 77.306 dolar per barrel untuk menuju sini. Maka wilayah tersebut akan saya jadikan acuan pemantauan saya ya. Jika mana area ini ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell di wilayah tersebut. Tapi kalau masih impulsif bullish, maka area ini, karena di sini ada area order block di time frame 4 jam ya, untuk kita bisa lihat area tersebut. Nah, area di kisaran 78.06 sampai dengan 79.08 dolar per barrel. Jika mana ini masih impulsif bullish, maka ini menjadikan kecondongan saya untuk sell. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saya buatkan skenario untuk USD oil, saya pantau dulu ini tahap pertama, ini tahap kedua. Jadi kalau nanti di sini ada pattern terbentuk, maka saya akan sell, target minimal mendekati wilayah ini. Ya, seperti ini gambarannya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini saya ganti warna merah. Berikutnya kalau tidak sampai sana, hanya 50%, maka sellnya di sini, target sampai sini. Oke. Adapun jika mana seller kuat mendorong sampai dengan low weekly tidak ada koreksi, ya di sini yang menjadi pemantauan kalau ada breakout. Tapi hati-hati sih, menurut saya ini ada rally base rally ya, besar kemungkinan akan terkoreksi dulu baru dia akan turun. Dan kalau kita tarik ya sih sebenarnya seperti itu sih gambaran saya ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa dari 3 market ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan tentunya support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.